enjoy weekend ini, weekend Christmas, liburan ke Malaysia. Oh, suruh ke Malaysia, dia di Malaysia. Kalian libur kemana? Bahas KF. Ada apa dengan KF? Oke deh. Masih cari cuan dari bisnis. Bisnis apa nih yang lagi rame? Boleh cerita-cerita. Tongkrongin IG live aku, kata Huang Lina. Thank you. Oke, aku mulai ya. Nggak usah nunggu 1000 karena ini udah musim liburan, weekend pula. Jadi kayaknya pada enjoy family time, Christmas dinner, New Year dinner. Oke, New York lagi, udah kepengen liburan ke New York apa ya saya. Oke, sekarang kita lihat IHSG kita ya. Jadi view dari aku ya, ini memang dia menunjukkan ada higher low. Jadi ada ascending triangle, tapi biasanya ascending triangle yang bagus tuh didahului dengan uptrend. Nah, ini didahului dengan downtrend sehingga ada pattern penan yang bisa jadi satu tanda kelanjutan arah untuk bearish turun gitu. Cuman teman-teman nggak usah takut dulu, kayak pattern IHSG dulu sempat head and shoulders juga nggak kena kok, targetnya juga nggak sampai jatuh gimana kok gitu. Nah, terus teman-teman, hari ini tuh IHSG masih stagnan, candlenya doji itu artinya opening dan closing tuh sama. Nah, teman-teman, hari ini tuh yang lagi aktif banyak tuh saham-saham third liner ya, jadi kayak MKTR, Tris, Pada, Esta, saham-saham yang likuiditasnya kecil kayak gitu. Oke, terus yang komen lipstick Wirawan H, cowok. Lucu sekali. Oke, jadi saham-saham big cap-nya masih stagnan ya, masih pada stagnan, dan asing hari ini masih net sell di regular market sebesar 794,73 miliar. Net sell saham BCA 167,5 miliar, Adaro 142,3 miliar, AMRT 122,3 miliar, BRI 98 miliar, Astra 71 miliar. Nanti kita lihat ya saham-saham ini bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman, hari ini market value-nya sepi banget, 8,14 triliun rupiah aja. Ini confirm fix orang-orang pergi liburan. Jadi kalau teman-teman berharap ada Santa Claus rally di tahun ini, kayaknya tuh Santa Claus-nya kayak yang aku bikin di story aku tadi, lagi bobo deh. Santa Claus-nya lagi bobo. Kalau perkiraan aku, Santa Claus rally-nya bakalan pada sektor-sektor yang belum jalan atau yang masih murah. Contohnya kayak S Hardware kemarin juga sempat naik ya, lumayan gitu. Nah, jadi teman-teman, untuk data fundamental, data makro juga ini udah banyak yang rilis juga. Untuk klaim pengangguran baru di Amerika itu bertambah 2000 dan nambah 2000 ini jadi 216.000, artinya dia itu masih lebih bagus daripada proyeksi kenaikan 222.000. Dengan adanya klaim pengangguran yang lebih bagus dari ekspektasi ini akan membuat The Fed juga melihat bahwa ekonomi sudah mulai membaik dan mereka akan ngerem untuk laju kenaikan suku bunga. Jadi perkiraan market 2023 gimana? Ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya. 2023 gimana nih? 2023 untuk kuartal 1, terutama bulan Januari dan bulan Februari, itu perkiraan masih akan stagnan untuk IHSG-nya dan juga untuk saham-saham big cap-nya. Tapi 2023 nanti untuk saham-saham yang di bawah seperti saham properti, saham retail, dan juga saham yang lainnya yang sektor yang masih di bawah, itu berpotensi untuk mengalami rotasi sektoral dan naik. Kenapa? Karena kita selalu perhatikan kalau udah blue chip perbankan ketinggian, pasti nih investor besar mereka akan cari quote on quote tuh mainan baru, barang baru apa yang bisa bikin portfolio mereka bertumbuh. Ya, karena big cap perbankan udah susah, valuasinya nggak bisa murah banget gitu. Paling turunnya juga cuma turun-turun dikit doang. Mereka cenderung profit taking. Kelihatan dari saham BCA, BRI yang asing masih net sell dalam beberapa hari terakhir ini, dan itu sangat wajar sekali. Biarin dia turun dulu gitu. Apakah saham BCA, BRI ini nggak akan naik? Masih akan naik di tahun 2023 nanti. Cuman
duit yang ada di investor-investor besar ini, mereka akan muterin duitnya ke sektor yang masih murah. Jadi watch untuk properti dan juga sektor retail. Wah, suku bunga naik nih, gimana? Suku bunga naik, cuman kalau kita lihat juga sektor properti ini udah benar-benar undervalue banget gitu. Dan selain sektor properti, kita juga mesti ngelihat bank yang menyalurkan KPR yang cukup banyak, menguasai pangsa pasar KPR. Apa tuh? Tebak di sini. Yang benar untuk 5 orang aku kasih M-Trade 7 hari. 5 orang. Ya, udah 5 orang ya. Lagi berbaik hati saya. Holiday in your heart. Bukan pewon. Saham perbankan di mana banknya tuh dia jadi penguasa pangsa pasar KPR. Wah, ini menangan ini. Budi Kaing kasih nggak ya? Dia udah dapat berkali-kali. Oke lah, sesuai dengan janji aku, M. Sansan, Roni NYRH, Tan David Hartanto, Budi Kaing, M. Antonius Andre. Silakan teman-teman DM saya dengan kode EMT7, nama, email, dan WhatsApp. Yang belum dapat, tenang aja teman-teman ya. Jadi nanti barangkali aku lagi happy lagi, ada lagi nih. Oke, terus GDP di Amerika itu gimana nih GDP-nya? Data ekonomi di Amerika surprisingly itu bagus. Jadi GDP-nya tuh tumbuh 3,2% year on year pada kuartal 3 2022. Kasih yang lain aja. Oke, kasih siapa dong? Jadi mari kita kasih tadi Imelda Kurniawan. Oke, Imelda Kurniawan. Gantinya Budi Kaing, baik sekali Pak Budi. Oke ya. GDP Amerika itu perkiraan 2,9% tumbuhnya, tapi pada kuartal 3 itu tumbuh 3,2% year on year, lebih bagus daripada ekspektasi. Dan pertumbuhan ini menunjukkan bahwa belanja konsumen, pemerintah, dan investasi bisnis itu di Amerika masih resilient meskipun sempat melambat banget perekonomiannya kemarin, sehingga meningkatkan ekspektasi untuk The Fed ini mulai menahan laju kenaikan suku bunganya tahun depan ya. Jadi mungkin The Fed masih akan menaikkan suku bunga sampai kuartal 1 2023 dan kuartal 2 itu sudah mulai membaik dan tren saham bisa lebih naik, lebih uptrend. Cuman kalau mau investasi jangka panjang masuk pas uptrend ya telat. Sekarang nih waktu menabur buat yang mau investing. Begitu. Oke? Terus teman-teman, sekarang bicara tentang Santa Claus Rally. Seasonality pada pekan terakhir Desember, seminggu terakhir Desember gitu. Itu dari tahun 2008 sampai tahun 2022. Sampai tahun 2021 itu selalu hijau ya. Jadi 2008 sampai 2021 tuh berapa tahun sih? Aku coba hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tahun itu 12 kali hijau dan 2 kali merah. 2 kali merah tuh cuman tahun 2019 dan 2020 kemarin. Jadi pekan terakhir Desember itu banyak ditutup hijau gitu. Cuman teman-teman ya mau IHSG hijau atau mau IHSG merah, yang penting kan saham kita sebenarnya ya. Jadi kalau IHSG hijau atau merah naik turunnya tuh sebenarnya lebih mencerminkan saham-saham big cap-nya kayak perbankan gede ataupun saham teknologi besar gitu. Nah, terus kemudian di bulan Januari gimana nih? Bulan Januari di bulan Januari itu ada yang seringkali disebut dengan Januari Effect dan barometer Januari. Kalau Desember disebut dengan banyak yang menyebut Santa Claus Rally, window dressing gitu ya. Januari itu ada fenomena atau ada satu kebiasaan yang terjadi di market, itu namanya Januari Effect atau barometer Januari. Jadi gini, Januari Effect tuh biasanya di bulan Januari itu masih akan melanjutkan rally dari bulan Desember kalau Desembernya naik. Dan barometer Januari itu artinya apa? Barometer Januari itu artinya gini, bulan Januari dijadiin barometer dalam setahun. Jika Januari naik, maka setahun itu cenderung naik. Jika Januari turun, maka setahun itu cenderung turun. Aku sih nggak begitu pakai barometer Januari ini, aku nggak begitu pakai, karena aku lebih pakai technical gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ngelihat tren dari saham-saham
perbankan sendiri, BBCA dan kawan-kawan yang kemarin beberapa hari kemarin aku udah kasih lihat ke teman-teman. Kalau mau lihat lagi boleh di sini. Ini secara monthly chart ya. Bentar ya. Oke deh, ini aku kasih lihat buat teman-teman semuanya secara monthly chart di sini. Nah, ini akan jadi peta nanti bulan Januari gimana. Chartnya ada Christmas mood. Apaan nih Christmas mood? Oke, mari kita lihat ya. Chart BBCA di bulan Desember ini udah turun candlenya merah seperti ini. Dan menurut saya itu bagus. Kalau nggak ada merah sama sekali, malah naiknya kecepatan. Ekspektasi saya malahan nanti di Januari semoga ada diskon dikit nih sampai ke 8.100. Karena kalau semakin cepat diskonnya, maka dia akan semakin cepat naiknya juga nih. Jadi kalau Januari dia naik, ya nanti Februari Maret kita nunggu konsolidasi lagi deh, expecting for another consolidation gitu. Tapi kalau misalkan Januarinya dia ada koreksi atau turun di 8.100, berarti chart ini atau harga saham ini untuk BCA dia udah mulai normalized gitu. Jadi istilah kata tuh teman-teman kalau beli juga udah nggak terlalu kemahalan lah secara teknikalnya. Ya, jadi kesimpulannya dari saham-saham perbankan sendiri, teman-teman, di bulan Desember, bulan Januari ini masih akan sideways untuk perbankan besar. Cuman sekali lagi, jangan patah semangat. Kenapa? Karena perkiraan aku, Big Fund, mereka akan beralih duitnya jualin BCA masuk kemana? Profit taking BCA, mereka akan masuk ke saham-saham yang valuasinya murah seperti sektor properti dan juga retail gitu ya. Harus lanjut nonton komen lucu-lucu. Komen apa ya? Oke, ini aku ada pesanan dari tim HR. Kita hiring lagi tim coach ya, coach atau educator. Kita sebenarnya hiring terus sih, cuman saya sering lupa mention di IG Live. Dan sebenarnya kita prefer untuk yang tim coach ini lokasinya di Solo gitu. Kenapa? Karena biar bisa deket sama aku. Ya kalau pas aku ke kantor kita bisa ngobrol-ngobrol juga gitu, dan lebih gampang untuk komunikasinya, bisa WFO gitu ya. Nah kemudian caranya gimana nih? Langsung aja email ke hr@mtrade.id. Syaratnya gimana? Kita open for fresh grad juga, atau yang udah pernah kerja, pengalaman kerja 1 tahun di sekuritas, jadi sales atau jadi apapun, minimal paham tentang saham, technical basic, fundamental basic paham, atau jurusan akuntansi. Yang penting tuh rajin nomor 1 dan passionate sama saham, rajin nonton IG Live aku, itu syarat utamanya. Jadi kalau jarang nonton IG Live nanti ditebakin, wah jawabannya beda nih gitu. Langsung aja DM saya atau email ke hr@mtrade.id. Aku pindah Solo juga deh, kata Kentio. Wah. Oke. Sekarang kita mau review untuk post probability kenaikan saham-saham di bulan Desember. Untuk saham big cap perbankan dulu, 4 big cap perbankan, BCA, BMRI, BBNI, BBNI. Itu probability kenaikan di bulan Desember cukup tinggi, sekitar 70-80%, dan rata-rata kenaikannya dari awal bulan sampai akhir bulan itu sekitar 3-4%. Cuman bulan ini, Desember ini, saya lihat ini nggak akan terjadi ya. Jadi BCA, BRI, BMRI, dan BBNI biarin turun dulu, malah bagus, malah oke. Terus kemudian untuk saham telekomunikasi atau saham telco, yaitu TLKM, TOWR ya, dari sektor industri yang sejenis, related gitu, itu probability kenaikannya 70-90% dengan rata-rata kenaikan 2,6-4,5%. Sekarang kita coba lihat yuk untuk saham TLKM dan juga untuk dari sektor towernya yaitu TOWR. Terus kita akan lihat juga untuk Mitratel atau MTEL. Oke, nah ini teman-teman untuk monthly chartnya TLKM, dan dia udah kena support banget di MA100 dan dia berpotensi untuk mengalami pantulan secara monthly chart. Daily chartnya kita lihat dia masih sideways aja di bawah, dan perhatikan di sini ternyata yang membentuk chart IHSG mirip banget sama chart IHSG. Ini salah satunya adalah saham TLKM, bukan banking aja ya. Jadi TLKM di sini lumayan gede untuk kapitalisasinya. Beberapa hari dia naik
naik, tapi volume transaksinya sudah mulai turun. Jadi perkiraan saya untuk TLKM kayaknya dia nggak akan naik banyak sampai akhir Desember ini. Kalaupun dia naik, dia akan ditutup sekitaran di level 3840 sampai 3890-an. Jadi masih akan stagnan. Terus kemudian kita akan lihat untuk saham apa tadi ya? Jadi lupa. TOWR ya. Duing. Chartnya loading dulu, lola dulu dia. Sambil nunggu chart aku muter-muter dulu untuk lihat chart TOWR. Sekarang kita review buat energy related kayak ESA, Pegas, dan United Tractor. Di Desember probability kenaikannya 80%. Dan rata-rata kenaikannya lumayan tinggi, sekitaran 3-15%, karena tahun kemarin ESA lumayan uptrend. Terus untuk ICBP itu juga sebenarnya probability kenaikannya ICBP, Astra International, dan SMGR tuh lumayan tinggi, 70-80%. Meskipun rata-rata kenaikannya cuma 3-4%-an aja. Putus ya, burem ya. Koneksi aman nggak? Coba cek koneksi. Koneksi oke nggak sih? Koneksi oke nggak teman-teman? Kalau nggak aku mau ganti wifi nih. Halo, jelas ya? Udah oke ya? Oke. Mana tadi ya? TOWR. Oke. Ya. Oke, sekarang kita lihat TOWR ya. Oke. TOWR meskipun hari ini ada keluar candle doji kecil ya, kita masih lihat dia belum akan ada satu tanda-tanda uptrend sih teman-teman. Kecuali besok dia mantul, dia membentuk satu low di sini. Tapi di sini saya agak nggak suka dengan pattern kayak inverse bowl-nya di sini. Jadi ada inverse cup di sini, inverse bowl-nya. Di sini membentuk lower high, dan di sini tuh ada low-nya tuh bentuknya kayak bowl gini, ini nggak bagus. Jadi kalau dia mantul lagi, dia akan ketahan di 1110 dan berpotensi untuk turun. Kita langsung aja untuk saham energy related. Jadi kita ke ESA yang tahun lalu naik signifikan. Sekarang masih sideways. Hari ini ada tanda pantulan, kemungkinan kalau mantul sampai area 1000 aja sampai akhir tahun ini. Kemudian untuk Pegas, perusahaan gas negara, saham ini dulunya suka sideways, cuman akhir-akhir ini dia juga udah mulai aktif, udah mulai atraktif. Ini koneksinya oke nggak sih? Pakai LAN gitu ya, biar stabil selalu gitu toh. Jangan pakai wifi katanya. Iyalah, market sepi karena semua pada liburan. Pegas ini masih berpotensi untuk koreksi, normal correction sampai 17.55, dan juga yang mau aku watch ini masih dari saham consumer good. Jadi view-nya consumer good ini masih cukup menarik teman-teman. Aku mau review ICBP ya. Oke. ICBP kapan hari udah naik ketinggian, udah naik lumayan, dia udah turun di sini. Biarin dia kalau ada koreksi sampai 9.900-an ya. Ini area support kalau misalkan teman-teman mau nungguin dia ya. Jadi ICBP masih oke untuk jangka menengah panjangnya gitu. Jadi kalau teman-teman tanya bakalan naik nggak sih ini ICBP, kayaknya juga naiknya nggak bakalan seberapa tinggi. Market di Desember ini udah mulai sepi pada liburan.
Terus kita lebih nge-watch ke saham yang kemarin abis turun banyak ya, Astra International. Oke. Nah, ini Astra International beda sama TLKM. Kalau TLKM kan sideways terus di sini di atas. Sedangkan ASI ini dia udah naik terus kemudian dia turun lagi ke supportnya di sini. Dan ini bagus banget buat teman-teman yang mau long term investment. Nah, terus kemudian untuk SMGR, yang menarik dari SMGR di sini adalah dia tuh udah dapat dia udah right issue-nya tuh harganya 6.600-an, udah dekat dengan harga sekarang di area support banget. Dan SMGR ini dia udah dapat harga untuk DMO dan dia udah mengamankan batubara DMO hingga kuartal 2 tahun 2022. Sedikit nih tentang sektor semen, kinerja untuk SMBR sampai kuartal 3 2022 pertumbuhannya memang nggak terlalu signifikan. Secara tahunan cuma 9,8%, pendapatan laba bersihnya 9,6% aja secara tahunan. Tapi secara kuartalan laba bersihnya SMBR ini 339%, dan SMBR ini kan ada diakuisisi oleh SMGR juga. Jadi dampaknya akan positif buat SMGR. Terus laba bersih SMGR atau Semen Indonesia ini sekitaran 822 triliun, itu naik 148% secara kuartalan, dan secara tahunan itu dia naik 38,4%. Kinerjanya ini disebabkan karena volume penjualan meningkat, padahal batubara tahun 2022 kemarin mahal. Tahun 2023 sentimennya lebih bagus lagi buat SMGR karena dia udah mengamankan batubara DMO di harga $90 sampai kuartal 2 2022. Kayaknya 2023 malah udah diamanin semuanya deh. Let me check ya. Setahu aku 2023 udah diamanin semuanya. Sedangkan untuk INTP sepertinya baru mengamankan 50% batubara DMO untuk kuartal satunya gitu. Dan kenaikan harga jual ini udah mulai dilakukan oleh emiten semen ya. Jadi mengikuti inflasi juga, secara average selling price itu udah naik 15%. Sehingga revenue mereka juga bakalan bisa meningkat, marginnya juga akan membaik. Nah, ada resiko dari geopolitik Rusia-Ukraina, terutama yang belum dapat harga DMO atau belum dapat ngunci harga batu baranya dia gitu ya. Jadi kalau misalkan ada resiko geopolitik, harga batu bara naik lagi, ya itu jadi resiko buat dia. Oke. Terus INTP kinerjanya juga cakep banget. Secara laba bersihnya dia kuartalan itu kuartal 3 dia tuh naik 501% laba bersihnya, meskipun pendapatannya cuma naik sekitaran 41% gitu ya. Jadi volume penjualannya dia lumayan naik gitu. Untuk INTP sebenarnya kenaikan laba bersih secara kuartalan paling tinggi gitu. Cuman tahun 2023 untuk DMO-nya sepertinya belum diamankan. Jadi masih ada resiko dari biaya untuk batu baranya sendiri, untuk bahan baku. Bahan bakar. Oke. INTP dia lagi di area support, kita lagi watch juga. Jadi SMGR dan INTP lagi di area support, dan untuk selengkapnya akan dibahas di morning briefing besok hari Senin. Ada beberapa yang lain juga untuk morning briefing ya. Jadi sekarang morning briefingnya tematik dan memang beda dari IG live saya. Ada beberapa hal yang berbeda. Sektor tower MTEL akan dibahas di morning briefing besok hari Senin. Terus ada beberapa saham lain juga, dan Adaro bagi dividen interim sebesar 500 juta atau 500 juta ini setara 7,7 triliun ya. Jadi dengan kurs US dollar 15.500 naik 67% dibandingkan dividen interim di 2021. Bentar ya. Sebentar. Oke, terus kemudian dividen yieldnya lumayan teman-teman, sekitaran 6,3%. Kalau teman-teman dapat dividen yield dari Adaro, itu udah hampir sama dengan return yang teman-teman dapat dari apa kemarin, surat berharga negara ORI berapa ya, ORI atau apa ya kemarin ya, yang 6, berapa persen itu ya. Tapi harga sahamnya masih sangat fluktuatif untuk sektor batu bara. Oke, kita coba review untuk Adaro.
Adaro-nya secara teknikal dia ada risiko bisa turun ya, tapi secara dividen dia akan bagi dividen sekitaran 6%-an untuk dividen yield-nya. Oke teman-teman, jadi aku mau infoin juga kita ada program edukasi baru yaitu MFest. Teman-teman bisa ke mtrade.id/mfest atau URL-nya yang benar kayaknya ini nih, bit.ly/daftar MFest, karena kalau ke situ nanti langsung ke WhatsApp ya, daftar MFest. Oke, URL-nya yang benar ini nih. Jadi teman-teman langsung aja ke situ. Oke ya, jadi ke bit.ly/daftar MFest. Itu apa sih? Untuk MFest ini program edukasi untuk investing dan dikasih juga untuk rekomendasi saham-saham investingnya. Terus diajarin juga fundamental, teknikal di akhir-akhir ada diajarin. Terus kemudian diajarin cara baca laporan keuangan juga dengan cara yang praktis. Bedanya sama workshop kemarin apa sih? Yang ini diajarin dengan cara yang lebih praktis, jadi teman-teman yang masih pemula juga bisa paham semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Oke. BBTN right issue sudah selesai kan? Sepertinya sudah. Oke deh teman-teman semuanya. MFest kasih garansi grup. MFest itu program edukasi kayak bootcamp gitu loh teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu ya gak ada yang namanya, kalau misalkan ya reksadana pun ya gak ada yang kasih garansi bisa dipentung sama OJK. Oke deh teman-teman semuanya, happy weekend, Merry Christmas buat yang merayakan. Yang nggak merayakan, selamat berlibur dan selamat bersenang-senang. Ini kayaknya semuanya lagi pada liburan setelah dibuka border selama beberapa tahun. Enjoy holiday dan selamat menikmati pencapaian selama setahun ini. Apapun itu, mau pencapaianmu banyak, sedikit, turun, apapun, bersyukurlah kamu masih hidup, masih bisa nonton IG Live, masih sehat, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Thank you semuanya. Salam profit dan sehat selalu. Selamat Hari Natal. Bye-bye. Natalnya Minggu, jadi gak ada libur tambahan. Dadah.